Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi di video persiapan asesmen sumatif semester Gasal. Kita bahas soal-soal berikutnya yang sesuai dengan kisi-kisi tentunya ya. Kita masuk ke materi di bab kedua, yaitu dengan bab statistik ya, statistik. Ada data tunggal, data kelompok, kemudian mean, median, modus, simpangan baku, simpan rata-rata, dan seterusnya gitu. Uh, ini terkait dengan penyajian data. Diagram lingkaran di bawah menunjukkan jenis pekerjaan dari orang tua. Bila banyaknya orang tua siswa 120, maka jumlah orang tua yang bekerja sebagai PNS adalah beberapa orang. Nah, ini yang perlu kita cermati adalah jika dinyatakan dalam sudut. Nah, ini satu lingkaran, itu ada dua kemungkinan ya. Satu lingkaran ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 360 derajat satu putaran, atau jika menggunakan persentase tentu maksimal adalah 100% gitu. Nah, ketika ini menggunakan derajat, maka kita bisa mencari dulu sudutnya ini berapa derajat gitu ya. Maka ini yang PNS ini kita misalkan dengan X gitu ya. Maka X itu adalah 360 dikurangi 54 dikurangi 90 dikurangi 156. Ketemunya berapa gitu ya. Nah, setelah ketemu ya sudah, tinggal kita cari jumlah orang tua yang bekerja sebagai PNS. Nah, ini kalau kita hitung, kalau nggak salah, semoga nggak salah ya, ini 60 derajat begitu. Maka banyak orang tua yang sebagai PNS itu adalah 60 derajat per totalnya 360 derajat tentunya, karena yang diketahui adalah banyaknya orang tua siswa secara keseluruhan, maka kita kalikan 120, nanti ketemu begitu. Ini soal mudah ya. Berikutnya menentukan nilai rata-rata jika datanya data tunggal. Jelas ya, konsep rata-rata itu adalah rata-rata itu data dijumlahkan semua ya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau jumlah data tentunya ini 90 plus 80 plus 70 plus 85 plus 75 plus 90. Banyak data tentunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Nanti tinggal dihitung ketemu ya. Mudah ini, mudah juga. Berikutnya ada jangkauan, ada median gitu ya. Nah, ketika menentukan data seperti ini, langkah pertama adalah kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil, atau itu yang dinamakan statistik jajaran gitu ya. Ini yang terkecil tentunya 8. Nah, ini mudah-mudahan 8 kita hilangkan. Kemudian ada 9, ada 9. Nah, ini 9, 9. Kemudian ada 12, ada 15, ada 23 gitu ya. 12, 15, 23. Itu 23, 4, 5, 6, ada 6. Nah, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 23 dikurangi 8, ketemu 15. Kalau median itu adalah nilai tengah ya. Bagi data jadi 2, ini datanya 6, mestinya masing-masing 3. Ini adalah median. Nah, kalau kita bicara sekaligus ya, sekalian ya, ini nilai terkecil, ini X min, kemudian ini nilai terbesar X max. Nah, kemudian kuartil 1, kuartil 2 di mana? Nah, median ini sama dengan kuartil 2 ya, jelas ya. Kemudian ini kan ada 3. Ada kuartil 3 tentunya. Nah, ini yang mana? Yang bagi jadi 2 sama. Berarti itulah ini. Ini kuartil ketiga. Ada di kirinya 1, di kanannya 1 gitu. Ini jadi kuartil pertama. Nah, ini yang dinamakan statistik 5 serangga ya. X min, Q1, Q2, Q3 dan X maksimum gitu. Kalau yang ditanya jangkauan jelas tadi 15. Kalau mediannya adalah ini median ya, karena tengah-tengah ya. Median itu adalah 9 plus 12 bagi 2. Berarti 21 ya ini ya. 21 bagi 2. Berapa? 10 ya. 10,5 begitu. Nah, kemudian berikutnya ada data, kemudian kita diminta menyimpulkan sesuatu. Apakah min sama dengan median, median modus dan seterusnya. Ini kita perlu mencari dulu ya, mencari min atau X bar ya, atau rata-rata, dijumlahin terus dibagi gitu ya. Kemudian median. Nah, ini perlu diurutkan ya tentunya ya. Ini 5, 5, 6, 6,
kemudian 8 dan 9. Nah, ini yang ditanya adalah, ini modusnya ada 2. Nah, biar contohnya lebih enak mungkin gini ya. Kita tambah satu data. Biar modusnya jelas ya, modusnya jelas. Kalau modusnya misalkan 5 gitu ya. Karena 5 3 kali, 6-nya 2 kali. Kalau tadi kan 22 nanti bingung modusnya yang mana ya, karena ada 2. Kemudian median nilai tengah jelas, ini datanya ada 3, sini 3, maka ini mediannya 6. Nah, rata-rata dihitung belakangan nggak apa-apa, barangkali jawabannya sudah jelas gitu ya. Modus 5, median 6, apakah sama? Ini jelas enggak. Median kurang dari modus, ini jelas enggak. Median lebih dari modus, nah ini benar. Nah, min kita cari belakangan aja, kalau jawabannya ketemu ya udah. Nah, berikutnya jika rata-rata dari 5, 7, 8, X, 1, dan 2 adalah 10, maka median dari data tersebut adalah berapa gitu ya. Ini kita urutkan dulu 1, 2. Diurutkan belakangan aja ya, karena ini yang diketahui adalah rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data gitu ya. Maka 10 itu ternyata adalah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah X ditambah 1 ditambah 2 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya 6 gitu ya. Nah, ini 6 bisa pindah ruas ke sana, jadi 10 kali 6 itu sama dengan 5 tambah 7. 5 tambah 7 berapa? 12 ya. 12 tambah 8, 20. 21 tambah 2, 23. 23 plus X gitu ya. Nah, ini ternyata 60 itu adalah 23 plus X. Nah, mencari X-nya berarti kan 60 dikurangi 23, ketemunya adalah 37 ya, 37. Nah, berarti X-nya 37. Nah, berarti datanya urutannya adalah 1, 2, 5, 7, 8, dan 37. Kalau ditanya median ya jelas tengah-tengahnya yang mana? Sini ya. Sini median. Mediannya adalah tengah-tengah antara 5 dan 7, berarti 5 tambah 7 bagi 2, seperti itu. Gampang ya. Berikutnya menentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Sama nih, tinggal kita urutin dulu ya. 1, 2, 3, 3, 3-nya 2 ya. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Jelas. Kita cari dulu median biar mudah ya. Ini median karena tengah-tengah, samping kiri 3, samping kanan 3, ini median. Nah, ini ada 3 data, salah satunya mesti jadi kuartil 1. Nah, ini juga sama, ini mesti kuartil ke-3. Ini bagi data. Ini 1, ini 3, ini kan bagi data. Ini juga bagi jadi 3, 3. Ini bagi data juga 1, 2, 3, 4. Nah, kuartil bagi data jadi 4 bagian. Nah, selesai. Nah, kemudian mencari median dari data. Nah, ini data tunggal sebenarnya, cuma dinyatakan dalam tabel ya, tabel distribusi frekuensi. Nggak usah bingung. Ini langkah pertama adalah kita jumlahkan dulu frekuensinya berapa. 2 tambah 3 5 ya, 5 tambah 5 10, 10 tambah 10 20, tambah 15 berarti 35. Nah, 35. Ingat, median itu bagi data jadi 2. Ini kan kita cari aja 35 kita bagi 2. Nah, letaknya berarti sekitar, oh ya, kalau datanya ganjil dia, median dia banyak data, kita tambah 1, kita bagi 2. Nah, berarti sekitar 36 bagi 2 berapa? 18. Nah, ini ada di data ke-18. Ini data kedua, ini kalau kita cari FK ya, frekuensi kumulatif ya, ini 2. Ini data ke-5, 5 ini data ke-10, ini data ke-20. Nah, data ke-20 ya, dari 11 sampai 20 itu adalah 7, maka medianya adalah 7 gitu. Selesai. Saya kira nggak ada masalah. Berikutnya nilai ujian. Kemudian mencari, nah ini ada, jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak lulus, maka banyak siswa yang lulus adalah berapa. Ini mencari rata-rata. Jika dalam bentuk tabel, maka kita bisa mencari ini ya, ini misalkan X-nya gitu ya, X, ini F-nya, maka kita bisa cari F kali X, ini 10, 6, terus 14, 16, 18, dan 10. Nah, ini tinggal dijumlahin aja gitu ya. Terus banyak frekuensi juga dijumlahin, 21, 3, 4,
4, 6, 8, 10 ya, 10 ya. Nah, ini tinggal dijumlahin, dihitung, nanti tinggal dibagi. Berapa ini? 10 ditambah 6 ditambah 14 ditambah 16 tambah 18 ditambah 10. Semoga saya nggak salah hitung. Ini 74, berarti rata-ratanya adalah 74 dibagi 10 berapa? 7,4. Nah, ketemukan rata-ratanya 7,4. Yang ditanyakan adalah siswa yang lulus. Yang lulus itu adalah yang sama atau lebih tinggi dari rata-rata. Nah, kalau 7,4 otomatis yang lulus adalah yang nilainya 8 ya. 8, 9, 10. Berarti ada 5 orang gitu. Gampang saya kira. Nah, berikutnya adalah ada histogram, kemudian mencari modus. Nah, kalau histogram itu kan satu gini ya, ini 29,5, kemudian 32,5 dan seterusnya. Nah, 32,5 ini artinya adalah kelas tepi atas ya. Tepi atas kelas yang pertama ini kelas pertama, ini kelas kedua gitu. Nah, jadi tepi bawahnya kelas kedua. Ini kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima gitu. Nah, ini sebenarnya data distribusi frekuensi data berkelompok ini ya. Ini tepi bawah. Nah, kelas modus bagaimana, masih ingat? Nah, kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi paling tinggi ya, maka kelas modusnya adalah kelas ketiga. Kelas ketiga, nah masih ingat kita mencari apa saja? L adalah, salah, modus itu adalah L ditambah D1 per D1 plus D2, kemudian dikalikan dengan interval gitu ya, interval. Nah, ini L-nya bisa dicari ya, kelas ketiga. Jelas L-nya itu adalah tadi ya, tepi bawah sudah ada, berarti 32,5. Kemudian D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 32 dikurangi 15, kemudian 17 ya. Kemudian D2 itu berarti 32 dengan kelas setelahnya yaitu 20, yaitu 12. Interval itu bisa dihitung datanya atau tepi atas dikurangi tepi bawah. Ini berarti 32,5 dikurangi 29,5 ya, berarti ada 3 gitu ya. Maka intervalnya adalah 3. Nah, semua unsur ada, tinggal dimasukkan ke sini dan diselesaikan seperti itu. Berikutnya adalah mencari kuartil atas. Nah, kuartil atas itu sama dengan kuartil 3 ya. Kalau kuartil bawah itu berarti kuartil 1. Nah, kuartil tengah kuartil kedua. Singkat, kita mencari apa dulu? Kita bisa mencari FK. FK-nya adalah 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 6, 13, 13 tambah 3, 16, kemudian totalnya 20. Jadi banyak data adalah 20 ya. Ini kalau kita mencari Q3 itu rumusnya adalah L ditambah, karena kuartil ketiga maka 3/4N min FK per F kali I. L tepi bawah kelas kuartil, N itu banyak data atau jumlah frekuensi, FK frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, F itu frekuensi kelas kuartil, I-nya adalah interval ya. Kita cari dulu letak Q3 di mana. Q3 itu berarti 3/4 kali 20 ya, berarti 20 bagi 4 berapa? 5 ya. Data ke-15. Nah, 15 letak kuartil ketiga. Kita lihat FK-nya. Nah, 13 itu kelas ketiga, 15 masuk ke sini. Itu 2 3 4. Nah, ini berarti kelas keempat. Kelas keempat ya, kelas kuartilnya. Maka kelas keempat jelas kita tahu L-nya ini ya, kelas keempat ya ini ya. Set. Maka L-nya adalah 60,5, kemudian FK-nya kelas sebelumnya berarti yang ini 13, F-nya frekuensi yaitu 3, intervalnya tinggal dihitung 61 sampai 70, itu ada berapa data? Ada 10. Nah, tinggal dimasukkan ke sini dan dihitung dan selesai gitu. Berikutnya mencari desil ya. Desil ingat membagi data jadi 10, desil ke-5 itu sama seperti kuartil ya. Kita cari dulu frekuensi kumulatif, ini 2, 7, kemudian 19, kemudian 29. Letak desil, letak
D5 ya, desil kelima itu berarti 5/10 kita kalikan dengan banyak data, yaitu 29. Nah ini 2,9 kali 5, yaitu sekitar 14,5 ya, semoga nggak salah hitung. Nah 14,5 ini di mana? Nah ternyata adalah di sini. Berarti letaknya ada di kelas ketiga. Nah kelas ketiga sudah mencari L. Oh ya, kita cari rumusnya ya, D5 ya. D5 adalah L ditambah, tentunya karena 5 berarti 5/10 kali N banyak data, min FK per F kita kalikan dengan intervalnya. Tinggal cari ya, ini L nya 60 dikurangi setengah, kemudian 5/10 N sudah dihitung 14,5, FK nya adalah 7, frekuensinya 12, intervalnya 60 sampai 69 ada 10. Nanti bisa diteruskan begitu. Berikutnya simpangan baku ya, simpangan baku. Ini datanya tunggal, masih ingat mencari simpangan baku. Ada 3 simpangan, ada simpangan rata-rata, simpangan baku, kemudian ragam atau varians ya. Satu grup itu ya. Kalau simpangan baku itu kan S. S itu kita dapatkan dari akar S pangkat 2. Apa itu S pangkat 2? S pangkat 2 adalah varians ya. Kita cari variansnya dulu, baru kita mencari yang namanya simpangan baku begitu. Dan ini juga di buku sudah ada ya, jika kalian belajar nanti bisa dicari. Kita ingat kembali, S pangkat 2 itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Karena datanya tidak ada frekuensinya, ini gampang ya, XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan banyaknya data alias N gitu ya. Ini contoh sederhana, ini bisa dicari aja. Nah ini cari dulu X barnya alias rata-rata. X bar itu berarti 4 plus 3 plus 7 plus 6, kita bagi 4 ya, 10, 10, 20 ya, 20 bagi 4, 20 bagi 4 itu 5. Oke, berarti XI min X bar kita jalankan, diurutkan dulu boleh, langsung juga tidak masalah. Ini berarti data pertama misal 4 ya, 4 dikurangi 5 pangkatin 2, sigma itu kan tambah ya, 3 kurangi 5 pangkatin 2, ditambah 7 dikurangi 5 pangkatin 2, ditambah 6 dikurangi 5 pangkatin 2, seret, dibagi banyak data adalah 4. 4 dikurangi 5 min 1, ingat jika dikuadratkan itu jadi positif ya, min 1 pangkat 2 itu adalah 1. 3 kurang 5 min 2 pangkatin 2 adalah 2. 7 dikurangi 5 2 pangkatin 2 4 ya. Oh ya, ini tadi 4 ya, 4 juga, ini jadi 1/4. Nah ini enggak cukup, saya pindah ke sini, 1441 berarti 10 ya, 10 bagi 4 2,5. Itu adalah S nya, atau dibuat aja gini dulu, 10/4. Itu juga apa-apa, itu S pangkat 2. Yang ditanya adalah S, berarti akar dari 10/4. Nah ini bisa kita ambil ya, 4-nya kita keluarin ya, ini bisa akar 10 per akar 4 misalkan ya. Akar 4 itu 2, jadi ketemunya akar 10/2. Itu boleh begitu. Oke, berikutnya mencari simpangan rata-rata. Nah ini datanya berkelompok ya, datanya berkelompok. Silahkan dicermati kembali materi yang sudah kita pelajari. Simpangan rata-rata, kita ingatkan kembali rumusnya adalah sigma ya, masih pakai sigma sama. Adalah dibagi ya, dibagi N itu jumlah frekuensi, atau sigma F juga boleh nih. Ini ya, sigma F banyak data ya, sigma I sama dengan 1 KN, karena dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya, maka kita sesuaikan F kali XI min X bar.
mutlak ya, sima rata-rata mutlak. Nah, maka dari itu kita perlu mencari unsur-unsurnya ya. XI apa? Nilai tengah 26 plus 30 bagi 2 itu 28, 33, kemudian 38 ya, 38 kemudian 43. Kemudian kita bisa mencari X bar. Nah, X bar dicari dulu nih. X bar itu adalah kalau data berkelompok ya, sigma F XI per sigma F. Nah, datanya jumlahin 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1 8, 9, 12. Nah, ini datanya jumlahnya 12 F kali X. Nah, makanya kita bisa membuat gini ya, seperti yang sudah pernah kita bahas dulu, 2 kali 28 dan seterusnya. Nah, ketemu rata-rata. Setelah itu barulah kita buat yang namanya XI min X bar. Nah, dari rata-rata tadi kita kurangi aja XI nya ini 28 dikurangi berapa rata-ratanya gitu. Setelahnya barulah kita cari F kali XI min X bar. Nah, F nya dari sini, XI min X bar nya dimutlak dari sini. Tinggal dicari sini, dijumlahin di sini ya. Ini jumlah, ini sigma di sini. Nah, jumlah tinggal dibagi dengan 12, selesai. Itu simpangan rata-rata. Memang agak panjang. Jadi soal terakhir di soal pilihan ganda begitu. Oke, mungkin itu di video kali ini. Jadi ada di bab 2 ya, statistik, ada beberapa soal, nanti silahkan dipelajari kembali. Demikian, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.